bisa kita mulai ya pembelajaran untuk hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya? Siang. Baik, Kak. Ya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat untuk saling bertemu walaupun secara virtual. Salawat serta salam kita curahkan kepada keharibaan tujuan kita yaitu Nabi Muhammad SAW di mana pertemuan untuk hari ini ya sedikitnya kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu atau 2 minggu yang lalu tentang kondisi masyarakat Islam kondisi masyarakat sebelum Islam itu. Di sini ada yang masih ingat gak pada pembahasan materi yang sebelumnya sebelum kita berangkat untuk pada materi hari ini gitu. Ya ada yang masih ingat materi ya yang beberapa minggu lalu gitu. Nah, itu tentang itu kan. Masih kayak geografi Jazirah Arab. Terus perdagangannya. Ekonomi. Iya, untuk teman-teman yang belum dibuka kameranya tolong dibuka dulu gitu. Tolong dibuka dulu kameranya teman-teman semua nih ya. Ya alangkah baiknya ya kita sebelum memulai pembelajaran hari ini agar diberikan kelancaran pada proses pembelajaran siang hari ini ya kita sebagai umat Islam ya khususnya agar diberikan kelancaran kita mungkin bisa dipimpin oleh Rasel Arseti untuk membacakan doa membuka awal. Siapa? Saya, Kak. Iya, Rasel Arseti ya. Iya. Ya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Ya, doa selesai. Iya, baik. Terima kasih yang dipimpin oleh pembaca doa pada awal ini dipimpin oleh Rasel Arseti ya. Ya, bagi teman-teman nih, sekali lagi saya ingatkan, bagi yang belum absen, tolong nanti segera diisi dulu absensinya ya di e-learning. Nah, dan juga bagi teman-teman yang masih belum buka kameranya atau belum on cam, ya, tolong dibuka dulu kameranya gitu. Pertemuan hari ini siang menuju sore hari ini kita akan membahas kurang lebih tentang masalah strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, ya tadi mungkin kita sudah mereview beberapa materi ya, atau satu orang dari saudara Feris. Ada lagi nggak yang ingin menjelaskan materi yang minggu lalu gitu, yang kalian dapatkan gitu pada pembelajaran hari beberapa yang kita pernah tentang sembahan yang disembah itu kan Kak? Iya, gimana menurut Feris? Sistem ekonomi sebelum datangnya Islam, terus kita ada moral sebelum datangnya Islam, terus geografi masyarakat Arab pada saat waktu itu yang mengaruhi ekonomi yang ada di sana. Gitu.
Iya, makasih dari saudara Feris Ahmad yang sudah sedikitnya sudah mereview materi pada bab 1 atau bab pertama. Kita masuk pada bab kedua yaitu tentang strategi dakwah Rasulullah di periode Mekah. Sebentar saya akan menampilkan PowerPoint ya. Apakah sudah kelihatan? Iya, jadi pada pertemuan ini kita sedikitnya ya tentang peristiwa penting dalam dakwanya Rasulullah di periode Mekah. Apa sih yang kalian ketahui tentang mana strategi itu? Gitu. Jadi kan subjudul tema kali ini tentang strategi dakwah. Nah, menurut pandangan kalian sendiri tentang mana strategi itu apa sih gitu? Ada yang tahu nggak? Ya sebelum kita akan membahas pembelajaran ya, membahas secara rinci atau gitu kurang lebih tentang mana strategi gitu. Kita sebelum masuk pada pembahasan itu kita ya harus kurang lebihnya mengetahui dong apa tentang strategi itu sendiri gitu. Ya coba saya tanya dari saudara Hanif Anwar yang kamu ketahui tentang strategi itu apa sih gitu? Hanif Anwar. Ya, gimana? Kurang tahu enggak? Apa? Kurang tahu. Ya, menurut Peres sendiri gimana strategi itu? Strategi itu kayak menyusun rencana, menyusun siasat, langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya, melakukan suatu hal. Ya, baik. Terima kasih dari saudara Peris. Ini dari saudara Rasel Arsetia. Ya, apa yang Anda ketahui tentang strategi? Strategi ya. Strategi ya kayak kita kayak nyusun apa sih? Nyusun rencana kita lah, gitu lah. Menurut saya sih gitu sih, Kak. Ya, kurang lebih seperti itu kira-kira ya. Jadi strategi itu cara lah atau kerangka ya sebelum kita melakukan sesuatu gitu. Jadi untuk meminimalisir hal-hal yang kita tidak inginkan, ya tentunya kita harus mempunyai rancangan-rancangan yang perlu kita lakukan untuk proses perjalanan atau proses kita untuk melakukan secara nyata gitu. Jadi kerangka-kerangka yang kita sudah gambarkan, sudah kita bayangkan gitu sebelum kita melakukan hal yang perlu kita dalam bentuk nyata gitu. Jadi ya perlu kita sedikitnya kita mengetahui tentang hakikat makna strategi itu sendiri gitu. Ya di sini masuk pada tentang peristiwa dalam dakwanya Rasulullah di periode Mekah yang itu di sini ada beberapa pembahasan yang kurang lebih. Pertama, hijrahnya Nabi ke kota Habasyah, yang kedua itu Amul Huzni atau tahun kesedihan, yang ketiga itu Isra dan Mi'raj, yang keempat hijrahnya Nabi ke kota Yasrib. Pembahasan pertama itu hijrahnya Nabi ke kota Habasyah melainkan karena berbagai macam siksaan yang dihadapi oleh kaum muslimin pada tahun 615 Masehi atau tahun kelima kenabian. Rasulullah memerintahkan pengikutnya untuk hijrah ke kota Habasyah. Rombongan pertama ini dipimpin oleh Utsman bin Affan yang berjumlah kurang lebih 15 orang. Di antaranya 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Rombongan kedua dipimpin oleh sahabat Ja'far bin Abi Thalib yang berjumlah agak lebih banyak, 83 laki-laki dan 18 orang perempuan.
di sini ada hal yang melatar belakangi hijrahnya Nabi ke kota Habasah. Di antaranya karena kota Habasah itu terkenal adil, juga bijaksana, sangat jujur dan tidak suka berbuat zalim, sehingga tidak adanya seorang pun di antara mereka untuk teraniaya. Ya, minta tolong saudara Feris untuk membacakannya. Ini yang Amul Huzni. Kata arti kata am berarti tahun, dan huzni yang berarti kesedihan, yang maknai kata am huzni yaitu tahun kesedihan. Ya, jadi hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Basra, melainkan di kota itu pada masa tersebut sudah sangat mencengkam mungkin di kota Mekah itu sendiri, sehingga Nabi Muhammad mengkhawatirkan pada pengikutnya, pada umatnya, ketika mereka sering mendapatkan cercaan, hinaan, bahkan mendapat hal-hal yang sifat yang kurang manusiawi, sehingga Nabi melakukan hijrah atau pindah tempat untuk melakukan dakwah-dakwahnya. Nah, kenapa pindahnya ke kota Habasah, melainkan ya di sini gitu sudah dijelaskan kota itu adil, pemimpinnya adil, bijaksana, jujur, dan orang-orangnya tidak suka berbuat jolim atau berbuat maksiat lah gitu. Sehingga tidak ada seorang pun di negerinya yang mendapatkan cercaan atau hinaan, bahasa mudanya tidak teraniaya lah gitu. Ini hal yang melatar belakangi hijrahnya Nabi ke kota Habasyah. Pada tahun kesedihan ini atau bahasa Arabnya itu Amul Huzni itu di sini pada tahun ke-12 kenabian disebut dengan tahun kesedihan, karena pada tahun tersebut Nabi Muhammad ditinggalkan oleh dua orang yang paling disayanginya, yaitu pamannya Abu Muthalib dan istrinya Siti Khadijah. Dengan meninggalnya dua orang penilingnya, maka kaum kafir Quraisy semakin gencar melancarkan gangguan kepada Rasulullah SAW. Jadi ini pada masuk poin yang tentang masalah tahun kesedihan. Mungkin kita melihat tapak tilasnya sejarah Nabi Muhammad pada dimana masa-masa awal-awal melakukan misi dakwah sudah mendapatkan ya sedikitnya ujian ini dari Allah, mungkin dicabutnya dua orang kesayangannya Nabi, melainkan Nabi juga sendiri dalam masih melakukan proses dakwah untuk pada periode awal di kota Mekah itu sendiri. Akan tetapi dengan tinggalkan dua orang kesayangan itu, Nabi tidak putus asa gitu aja gitu, melainkan ya cuma mungkin sedikitnya merasa sedih aja gitu ya, hal yang manusiawi lah mungkin ketika orang yang ditinggalin oleh dua orang yang sangat dicintai gitu kan. Kita aja mungkin biasanya ditinggalkan oleh kekasih kita atau pacar kita gitu, ketika setelah putus ya pasti merasa sama gitu, kita merasa sedih, galau, bahkan ya yang berlarut-larut gitu. Tapi lebih sendiri ya nggak begitu ini gitu untuk hal-hal seperti ini. Nah, masuk pada hijrahnya di kota Taif. Ya, minta tolong satu orang nih, Helmi Hasan, untuk membacakan PowerPoint ini. Ya, Helmi Hasan. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, dipersilakan untuk membacakan PowerPoint yang ada di tampilan ini. Oke, Pak. Hijrah ke Taif
Setelah wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah, kaum kafir semakin gencar menyiksa Nabi, maka Nabi berencana berdakwah keluar Mekah dengan tujuan memperluas ajaran Islam, menghilangkan kesedihan, menemukan tempat yang lebih aman untuk dijadikan pusat dakwah Islam. Ya, sekarang ini nih. Satu lagi ya. Ya. Satu lagi. Nabi berangkat ke Taif ditemani Zaid bin Haritsah dan langsung menemui pemimpin dari Bani Sakif namun ditolak dan dihina. Nabi berdakwah di Taif selama 10 hari. Penduduk Taif mengusir dan melempari Nabi dengan batu. Mereka singgah di kebun anggur milik Utbah bin Syaibah dan bertemu Adas yang akhirnya masuk Islam. Meski dakwah di Taif gagal, namun akhirnya Nabi Muhammad tetap mendoakan penduduk Taif agar mereka sadar dan memeluk Islam. Ya, terima kasih dari Saudara Helmi Hasan ya, yang sudah membacakan beberapa slide pada tampilan layar di siang ini gitu. Jadi ini hal yang melatar belakangi setelah Nabi ditinggalkan atau tinggalkan oleh dua orang tercinta ya, maka dari itu Nabi di sini melakukan hijrah kembali gitu. Yang salah satunya kota yang dipilih oleh Nabi itu ke kota Taif gitu. Di sini hal melatar belakangi lagi nih, kenapa Nabi hijrah gitu, kenapa hijrah terus gitu, atau kenapa Nabi pindah lagi gitu kan. Ini yang perlu kita ketahui. Di sini Nabi ya hijrahnya ke kota Taif ibaratnya untuk refreshing lah gitu, atau ya bahasa mudanya traveling lah, untuk menghilangkan rasa gundah gitu, atau menghilangkan rasa penat yang kurang lebih Nabi rasakan pada proses di awal-awal masa dakwah gitu. Pada tujuan tersebut ya, Nabi mempunyai tujuan diantaranya ya untuk memperluas ajaran akidah Islam di kota Taif. Yang kedua itu menghilangkan kesedihan tadi tuh. Yang ketiga itu tentang menemukan tempat yang lebih strategis untuk melancarkan dakwanya kepada masyarakat Taif gitu. Jadi yang hal ini tiga hal ini yang kurang lebih yang melatar belakangi Nabi pindahnya atau hijrahnya ke kota Taif. Di sini juga ya tadi sudah dijelaskan, Nabi di kota Taif itu enggak lama melakukan misi dakwah tersebut. Selain tidak lama Nabi menyebarkan dakwah tersebut, di sana juga Nabi ya kurang lebih mendapatkan ya hal-hal yang kurang manusiawi lah sifatnya. Ya dihina, bahkan ditolak lah. Bahkan yang agak lebih kejam itu sampai dilemparkan batu. Ini hal yang perlu kita kita perlu menyikapi untuk hal ini. Kita ya khususnya umat Islam ya, pada masa terdahulu ya nggak semudah apa yang kita rasakan untuk melakukan dakwah dari tempat-tempat ke satu tempat ke tempat lainnya. Nah, jadi untuk pada hidayahnya di Nabi ke kota Taif ini ya tidak bahasanya tidak mudah lah untuk menggencarkan ajaran-ajaran yang Nabi bawa itu, masuk pada pembahasan Isra dan Mi'raj. Ya minta tolong nih satu orang dari Aji Saputra untuk membacakan slide ini. Iya, Saudara Aji Saputra. Sebentar, Pak. Sebentar. Isra dan Mi'raj. Senin 27 Rajab 1 tahun sebelum Hijriah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kota yang dilewati Yasrib, Madian, Taurisina, Bethlehem, Masjidil Aqsa.
Setelah sholat menuju Sidratul Muntaha. Langit 1, Nabi Adam. Langit 2, Nabi Yahya dan Zakaria. Langit 3, Nabi Yusuf. Langit 4, Nabi Idris. Langit 5, Nabi Harun. Langit 6, Nabi Musa. Langit 7, Nabi Ibrahim. Sudah, Pak. Terima kasih dari Saudara Aji Saputra yang sudah membacakan pada slide ini. Nabi di Isra dan Mi'rajnya dimi'rajkan oleh Allah, melainkan mendapatkan mungkin kita sudah ketahui lah tentang ayatnya yang berbunyi ya subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Surat Al-Isra. Pada ayat tersebut kan menunjukkan Nabi di Isra dan dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa hingga dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, yang dimana pada proses perjalanan tersebut yang kurang lebih ya semalam aja gitu. Hal ini dapatkan banyak ya dari kurang lebih dari entah dari penduduk sekitarnya, mereka tidak mempercayai bahwasannya Nabi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah untuk melakukan perjalanan secara semalam aja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari kota Mekah ke kota Palestina. Ya mungkin secara letak geografisnya itu ya mungkin terbilang jauh lah gitu. Tapi Nabi sendiri melakukan perjalanan cuma semalam aja, hal yang tidak mungkin kalau menurut yang tidak mempercayai hal tersebut suatu hal yang mustahil gitu untuk melakukan perjalanan yang cukup lumayan jauh pada perjalanan malam hari, apalagi pada kondisi terdahulu ya yang masih belum ada transportasi gitu seperti pesawat bahkan ya kereta gitu kan, yang mereka ya tidak percaya gitu kan, walaupun masih ada kuda, melainkan ya tidak cukup untuk melakukan perjalanan secara semalam aja. Di sini Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu untuk umatnya atau untuk kaum muslimin, di mana Nabi di sini juga di Isra dan Mi'raj kan ya mungkin untuk pertama itu mendapatkan perintah hadiah sholat 5 waktu. Nabi juga di sini dihibur oleh Allah, melakukan perjalanan gitu, proses perjalanan gitu. Ya masuk pada pembahasan kedua, itu hijrahnya ke kota Yasrib. Ya, satu orang perempuan Agni Urfah, ya minta tolong dong Agni Urfah untuk membacakan. Ya Pak. Ya untuk membacakan hijrahnya Nabi ke kota Yasrib. Slide ini. Hijrah ke Yathrib. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, ada satu perkembangan besar bagi kemajuan kaum muslimin yang datang dari penduduk Yathrib. Mereka melaksanakan ibadah haji ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Pada musim haji selanjutnya terdiri dari orang-orang Yathrib berjumlah 73 orang. Atas nama penduduk Yathrib, mereka meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkenan pindah Yathrib. Mereka berjanji akan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala macam ancaman, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui Baiat Aqobah II setelah pada tahun ke-11 kenabian menyetujui adanya Baiat Aqobah yang pertama. Satu lagi ya tadi yang membacakan nih tampilan kedua. Ya. Minta tolong tadi siapa ya? Baiat Aqobah yang pertama. Ketika musim haji tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan untuk menyampaikan dakwahnya kepada jamaah haji yang datang dari seluruh penjuru Arab. Di antara mereka terdapat orang-orang Yathrib dari suku Aus dan Khazraj. Kedua suku ini sering
mendengar berita dari orang-orang Yahudi bahwa Nabi akhir zaman akan segera datang. Pada musim haji tahun ke-11 kenabian bertepatan dengan tahun 621 Masehi, 12 orang suku Aus dan Khazraj berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqabah, Mina, dan menyatakan baiat sumpah setia. Baiat itu kemudian dikenal dengan sebutan Baiat Aqabah 1 atau disebut Baiatun Nisa karena di antara yang ikut baiat ada seorang wanita bernama Afra binti Abid binti Salabah. Ya, baik. Terima kasih oleh saudara Agni Urfa yang sudah membacakan PowerPoint slide ini. Jadi pada baiat Aqabah yang pertama ini ya sini ada beberapa suku kaum, di antaranya suku Aus dan Khazraj. Di sini mereka menyatakan atau melakukan sumpah janji gitu. Mereka di sini kurang lebih pada isi perjanjian tersebut, yang pertama mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad. Kedua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa mereka. Ketiga itu mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Yang keempat, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima itu mereka menyatakan tidak lagi membunuh gitu. Jadi pada isi baiat yang pertama ini kurang lebih mereka melakukan sumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka juga tidak akan bahasanya tidak mengulangi lagi masa-masa yang kelam pada kala itu gitu. Mereka bahkan sangat bersedia untuk melakukan proses pendukungan atau membackup dakwahnya Nabi Muhammad SAW kemanapun, bahkan tidak sungkan-sungkan mereka rela untuk berkorban jiwa dan raga mereka gitu untuk misi dakwah tersebut gitu. Baiat kedua ya satu perempuan yang kita tolong nih, ya perempuan Viola Ramanisa untuk membacakan slide ini gitu. Viola Ramanisa, halo. Iya, Pak. Iya, untuk kita tolong untuk membacakan PowerPoint yang terakhir. Baik, Pak. Baiat Aqabah yang kedua. Pada tahun ke-12 kenabian bertepatan tahun 622 serombongan kaum muslimin dari Yasrib berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka berjumlah 75 orang, terdiri atas 73 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka segera menghadap Rasulullah SAW dan meminta diadakan pertemuan pada hari Tasyrik di Saina. Pada malam yang telah ditentukan, mereka keluar ke kemahnya secara sembunyi-sembunyi menuju Aqabah, tempat melempar jumrah. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW datang disertai pamannya Abbas bin Abdul Muthalib yang waktu itu belum masuk Islam tetapi tidak pernah memusuhi Islam. Ya, baik, dari tadi yang sudah bacakan, jadi pada isi baiat kedua itu yang kurang lebih ya hampir sama sih sebenarnya itu isi poin-poin yang dengan baiat pertama gitu. Ya mereka pada kaum tersebut ya menyatakan sumpah setia kepada Nabi Muhammad. Mereka juga bersedia untuk tidak menyekutukan Allah. Mereka juga bersedia tidak mengulangi masa-masa kelam seperti membunuh, bahkan merampas hak-hak kaum-kaum yang dizolimi pada masa itu. Mereka juga bersedia untuk mendukung dakwahnya Nabi Muhammad SAW kemanapun dan dimanapun gitu. Entah mereka juga bersedia tentang jiwa dan raga mereka untuk berkorban
sepenuhnya untuk membackup dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, pada sesi ini kita masuk pada sesi sharing-sharing atau tanya jawab lah bagi teman-teman yang ingin menanyakan hal materi ini, ya dipersilahkan gitu. Ya dibuka dulu kameranya teman-teman nih semua nih, ya kenapa ditutup lagi gitu. Bagi teman-teman yang belum dibuka ya untuk segera di on cam gitu. Halo. Ya dibuka dulu teman-teman kameranya. Ya, gimana? Ada yang ingin bertanya tentang materi ini atau ingin menambahkan, mungkin kalau emang kalau perlu gitu. Apa yang kurang dari materi ini? Kalau teman-teman ya mungkin bahwasanya punya bacaan lain gitu, bisa ditambahkan gitu. Kita di sini ya sharing lah. Apa yang perlu kita tambahkan atau kita masih kurang untuk pembahasan hari ini ya bisa kita diskusikan gitu atau kita obrolkan gitu. Ya mungkin kalau memang nggak ada yang nanya, saya yang bertanya nih gitu. Saya yang bertanya balik atau mereview materi yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, saya tanya deh kepada Fahri Abian ya. Ya. Tolong dibuka dulu kameranya. Fahri Abian. Halo Fahri Abian. Iya, Pak. Iya, gimana sih menurut pandangan Anda ketika pada masa periode dakwah Nabi di awal-awal tersebut gitu? Yang Anda ya sedikitnya sudah tergambarkan pada apa yang tadi sudah saya jelaskan itu. Ya, dipersilakan Fahri Abian. Ya, gimana Fahri Abian? Ya, orangnya kemana nih? Yang perempuan ya. Coba Viola Ramanisa. Halo Viola Ramanisa. Ini Viola, ada Viola, Nur Fitria, Dini Andiwa, Dini Andawa, Andiwa, Hilmi Salsabila ini belum dibuka kameranya. Iya. Halo. Iya, dibuka dulu ini. Nur Fitria, Fahri Abian kabar ditutup lagi nih, Alfian Giovanni, Adam Hanafi, Muhammad Roja Zeldi, ya, Anaya Arta Rizka. Ini kenapa masih ditutup gitu? Ya, kita santai aja gitu, jangan terlalu tegang untuk pembahasan ini gitu. Jangan kita ya gimana? Ada yang masih bingung gitu bahasan hari ini? Kak, Iya. tahu cerita tentang itu Kak yang ketika Nabi Muhammad setelah hijrah di Taif yang kan dia ke perkebunan anggur. Nah, terus ada malaikat nanya, saya akan membalikan gunung jika
mau kepada suku Taif itu. Terus jawaban Nabi apa, Kak? Iya, yang gimana tadi terakhir pada yang dikembalikan gunung? Ya, Nah, kan malaikat bertanya kepada Nabi, jika kamu mau akan saya balikan gunung ke Bani Taif itu. Nah, terus jawaban Nabi itu apa, Kak? oh iya iya itu ya. Jadi bahasanya malaikat tersebut, ya saya agak lupa malaikat siapa gitu. Merasa ya mungkin sudah jengkel gitu ketika Nabi diperlakukan seperti itu gitu. Bahkan ya kurang, kita bahasakan kurang manusiawi gitu. Nabi bahasanya ya selevel malaikat aja yang nggak punya nafsu gitu kan. Itu ya merasa jengkel itu, nggak bahasanya bahasa agak sedikit keras ya, nggak sudi gitu Nabi Muhammad diperlakukan seperti itu gitu. Bahkan ya malaikat tersebut menawarkan Nabi untuk bahasanya ditimbun dari gunung apa gitu ketika kaum kaum Bani Thaif melakukan Nabi gitu kan, sehingga malaikat tersebut ya hampir saja gitu menggulingkan tanah Taif itu dengan ya diangkat gunung tersebut dan diluluhlantahkan kota Taif tersebut. Ya, tapi Nabi Muhammad menolak lah ketika ditawarkan malaikat seperti itu. Nabi Muhammad yang menjawab ya mari kita doakan dan supaya kaum kota Taif tersebut akan segera sadar gitu. Bahkan ya syukur-syukur besar harapan ya bisa memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu kira-kira. Kak, Ya ada lagi yang ingin bertanya? Ya atau saya nanya nih. Coba saya ingin menanya ke Hilal Anas Wahyu Ramadan. Ya, coba minta tolong untuk dibuka dulu kameranya. Halo Hilal Anas Wahyu Ramadan. Iya, saya ingin bertanya strategi dakwah pada hari ini apa yang lebih efisiensi atau apa yang lebih cocok untuk kita melakukan proses dakwah pada masa hari ini gitu. Jadi mungkin kita sering mendengar ya ketika dakwah itu ya cuma dari satu mimbar ke mimbar lain, melainkan proses dakwah kita melakukan dakwah itu ya nggak cuma gitu-gitu aja gitu kan. Bahkan kita bahasanya untuk mensinkronkan kondisi sekarang yang bisa kita kenal ya pada masa modernisasi atau pada dunia digital gitu, platform digital. Ketika kita masih melakukan metode-metode lama uh, untuk mengupgrade gitu, biar lebih sinkron dengan masa sekarang, hal apa sih yang bisa kita lakukan untuk proses dakwah tersebut gitu. Ya Hilal Anas Wahyu Ramadan. Ya, gimana menurut pandangan? Gimana Pak? Ulang Waduh. tadi. Ya jadi kan Hal apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan dakwah pada ya masa sekarang? pada era sekarang gitu. Jadi bahasanya kita dakwah itu ya nggak modelnya nggak cuma dari satu majelis atau satu masjid ke majelis lainnya gitu. Tapi sudah banyak cara, banyak metode yang bisa kita lakukan pada ya hari ini gitu, bahkan sekarang ini dengan mudah gitu. Ya tinggal gimana kitanya aja gitu kan untuk bisa kreatif gitu kan, inovatif untuk melakukan hal-hal yang sifatnya positif gitu. Ya gimana pandangan Hilal Wahyu Ramadan? Menurut saya karena sekarang udah zamannya digital, jadi mungkin orang sering lebih main Instagram daripada ke masjid. Jadi mungkin gimana ya? Iya gimana? Udah
atau belum nih? Mungkin bisa merekam lewat live stream di YouTube, terus live di IG juga bisa Kak, di TikTok juga. Ya terima kasih dari saudara Hilal Anas Wahyu. Nah ini dari perempuannya coba dari Dini Andiwa. Pertanyaan seperti tadi gitu. Langkah apa yang bisa kita lakukan pada hari ini masa atau generasi sekarang ini untuk melakukan dakwah. Jadi biar umat Islam itu ya nggak dijustifikasi oleh kaum barat, nggak kolot gitu, nggak bisa dikatakan kolot lah ketika masih melakukan metode-metode itu cuma sekedar hafalan atau cuma dari satu tempat lain aja gitu. Sedangkan sekarang ini sudah sangat dimudahkan untuk melakukan aktivitas gitu. Cara apa yang kiranya menurut Dini Andawa lebih efektif untuk masa sekarang ini gitu? Ya, dakwanya kayak lewat media-media sosial gitu. Ya, seperti apa kira-kira? Jadi kan media sosial itu lebih banyak lah gitu. Apa nih media apa yang bisa Anda lakukan gitu kan? Kayak live Instagram, live streaming YouTube. Mungkin itu kira-kira yang bisa kita lakukan gitu. Coba dari saudara Nur Fitria ya. Nur Fitria ya. Halo Nur Fitria. Iya Kak. Iya, dipersilakan ya. Pertanyaan masih tadi seputar ya kita sebagai generasi milenial gitu kan. Langkah apa yang bisa kita lakukan untuk proses untuk melakukan penyebaran atau ajar dakwah ya. Sama sih Kak kayak Dini tadi. Ya seperti apa gitu lebih detailnya gitu. Ya live di sosial media kayak Instagram atau TikTok juga banyak bisa. Ya, terima kasih dari saudara Fitriani. Coba saudara Viola Ramanisa, halo. Ya. Ya Pak. Iya. Ya, dipersilakan. Menurut pandangan Viola sendiri aja gitu. Yang Viola rasain gitu. Apa yang perlu kita lakukan? Ya bisa dari sosial media Pak. Kayak live streaming di YouTube, di Instagram. Ada lagi yang ingin menjawab dari hal-hal yang tadi sudah dijelaskan? Kalau memang nggak ada lagi yang bertanya, mungkin bisa kita tutupkan pembelajaran siang menuju sore hari ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa kembali agar senantiasa pembelajaran siang hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat, semuanya barokah gitu. Ya, pada saudara Feris Ahmad ya dipersilakan untuk memimpin bacaan doa penutup gitu. Baik semuanya, karena pelajaran sudah selesai maka kita dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Ya, baik, terima kasih saudara Selesai. Feris Ahmad yang sudah memimpin pembacaan doa pada pertemuan hari ini. Jadi pada pertemuan hari ini yang kita sedikitnya membahas tentang strategi dakwah, di mana kita sebagai generasi milenial, generasi Z, khususnya generasi penerus bangsa,
generasi generasi umat muslim yang kedepannya bakalan memimpin pemimpin negara ini, bahkan ya agama kita sendiri gitu. Nah, agar senantiasa kita sebagai generasi yang tangguh lah gitu, biar kedepannya juga kita akan meneruskan apa-apa yang sudah ada, bahkan bagusnya kita akan mengupgrade apa yang perlu kita lakukan pada masa yang akan datang gitu. Jadi pentingnya kita belajar sejarah tersebut, kita tidak melupakan hal-hal yang sudah ada, kita sedikitnya mengetahui apa yang kita perlu lakukan ke depannya, apa yang kita tidak lakukan untuk hal-hal yang negatif gitu. Sudah ada bayangan-bayangan, kita sudah ketahui gitu. Ya, kita cukupkan untuk materi hari ini. Ya, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.